Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout proses intent yang kedua untuk mata pelajaran matematika wajib. Sebelum dimulai, silakan siapkan alat tulis terlebih dahulu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa ikut mengerjakan bersama saya. Dengan begitu, proses belajar dan pengalaman mengerjakan soal yang teman-teman lakukan diharapkan jauh lebih bermakna dan bisa menghasilkan atau menempel lebih lama. Baik, kita mari mulai ke soalnya saja. Segitiga ABC dan segitiga DEF adalah segitiga yang sebangun. Titik-titik A 2,2, B-nya itu di 2,8, C 10,8, D-nya X, Y, E-nya 2,10 dan F-nya 5,10. Luas segitiga DF adalah, berarti kita coba buat fokus ke segitiga masing-masing dulu ya. Kita coba fokus ke segitiga ABC dulu. Ini ya. Nah, untuk segitiga ABC itu berarti kita butuh sisi AB dan sisi BC ya. Berarti kalau kita tulis di sini sisi AB-nya. Sisi AB itu kita bisa cari dari A dan B ya. Berarti A-nya sama, berarti nggak perlu kita hitung. Yang perlu kita hitung yang bedanya, berarti 2 sama 8. Berarti 8 kurangi 2. Berarti panjangnya 6 ya. Kemudian yang BC itu bisa kita cari dari BC. Berarti yang beda tuh di X-nya, berarti 10 kurangi 2 ya. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, dari sini coba kita cari apa ya? Luasnya kali ya. Coba, karena ini kan siku-siku, maka coba kita cari luas luas segitiga dari ABC. Maka setengah dikali alasnya kita anggap sebagai BC, tingginya saya anggap sebagai AB. Maka nilainya sama dengan setengah dikali BC nya 8 dikali 6 sama dengan 24 ya. Ini satuan luas. Kemudian kita nggak butuh itu ya, sebenarnya kita butuh DF, tapi ya udahlah ya. Oke, kita coba dulu untuk membuat sebuah ini kali ya, apa namanya, segitiga DF nya. Kita fokus ke DF nya, D ke E, kemudian D ke F, dan E ke F. Nah, kita coba cari koordinatnya. DE itu D ke E. Kalau kita cek di sini D-nya itu E. Di sini berarti DE itu mana? DE itu berarti panjangnya ini ya. DE 10 teman-teman ya, panjangnya 10 dikurangi Y, dan EF, sorry tadi saya nunjuk DE kan di sini ya. DE itu 10, kenapa? Kan dari sini ke sini kan 10 ya. Ya, gitu ya. Kemudian dari EF-nya itu, E ke F-nya itu berarti 5 dikurangi 2 ya. Karena yang beda itu, ini kan maksudnya kenapa bisa dapat 10 tuh teman-teman harus ingat ya, karena kan dia hanya naik ke atas gitu. Karena naik ke atas, otomatis yang dihitung tuh di Y-nya aja. Beda halnya sama E ke F. E ke F tuh bergerak ke kanan atau ke kiri kan. Otomatis yang bergerak tuh sumbu X-nya, berarti yang beda tuh sumbu X tuh E sama F. Ya, yang beda tuh 5 sama 2-nya. 10 mah sama karena nggak dia nggak naik nggak turun gitu loh. Maka jadi 5 dikurangi 2 jadi sama dengan 3. Ya udah, habis itu kita manfaatkan kesebangunan yang ada. Kita tahu bahwa segitiga A, B, C itu sebangun dengan segitiga DEF kan. Kita bikin perbandingannya, maka AB kita bisa bandingkan dengan DE. Cara bacanya dari gambar aja, dari sini aja, jangan dari gambar ya. AB sama DE gitu kan ya. Terus berarti BC sama dengan sebanding dengan EF. Kita tulis aja ya, berarti BC banding EF. Ya udah, tuh tinggal ditulis lagi. AB-nya itu kan di sini kita punya AB itu 6 dari yang atas ya, kita udah tahu semua ini. Kita pakai semuanya. Ini juga.
kemudian DE-nya itu 10 min Y, BC-nya 8, EF-nya 3. Kita kali silang ya. Berarti 3 kali 6 itu 18. Dibagi 8 sama dengan 10 min Y. Maka Y-nya sama dengan 10 dikurangi 18 min 8. Itu teman-teman. Kalau sudah berarti tinggal kita hitung Y-nya sama dengan, ini 8 kali 10 80 dikurangi 18 dibagi 8 ya. Ini berarti 62 dibagi 8, 31/4 kita seranakan. 31/4 itu kalau kita jadikan bentuk bentuk desimal tuh sama aja 7, berapa ini? 7,75 ya. Gitu teman-teman. Nah, kalau sudah tahu nilai 7,75-nya, maka tinggal kita cari Y-nya itu, maka tinggal kita nyari DE-nya. Maka DE-nya, DE kan 10 dikurangi Y, maka 10 dikurangi 7,75, maka nilai dari DE-nya akan sama dengan 2,25. Gitu. Kalau sudah mau apa? Kalau sudah ya udah tinggal lanjut mencari luas segitiga DEF-nya. Luas segitiga DEF. Berarti alas setengah kali alasnya kita anggap EF dikali DE. EF-nya berarti berapa? Tadi EF itu 2, jadi 3 yang ini. Berarti setengah dikali 3 dikali 2,25. 3 kali setengah tuh 1,5 ya, dikali dengan 2,25, nilainya akan sama dengan 3,375 ya. Tuh, satuan luas. Sehingga pernyataan yang tepat itu masih ada di A ya, nggak nyampe ke 4. Jadi jawabannya yang A. Gitu teman-teman, untuk nomor 16 bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 17. Oke, di nomor 17 diketahui balok ABCDEFGH dengan panjang rusuk AB BC-nya 12 dan AE-nya 7 cm. Sebuah kerucut dimasukkan ke dalam sebuah balok tersebut sehingga semua bagian kerucutnya berada di dalam balok. Volume kerucut terbesar. Oke, untuk mencari volumenya itu berarti kita harus memaksimalkan tingginya. Kenapa? Karena kalau misalkan alasnya kan udah mentok di sini, alasnya udah mentok kan, nggak mungkin ngembang lagi. Yang paling mungkin tuh ngembang itu adalah si tingginya. Maka kita harus tahu tingginya. Nah, berarti untuk mencari volume maksimum atau volume terbesar tuh rumus dari kerucut itu sepertiga dikali pi r kuadrat dikali t ya teman-teman ya. Itu tinggal nanti sepertiga dikali pi dikali r. R-nya berapa ya? R-nya itu kan dari A ke B. A ke B itu 12 ya. Kalau 12, kalau jari-jari kan setengahnya. Otomatis R-nya, kita tulis di sini dulu ya. R-nya sama dengan setengah AB. Berarti AB-nya 6, setengah dari setengah dari 12 itu 6 maksudnya. Kemudian AE-nya, AE itu berarti tinggi ya. Tingginya itu sama dengan 7. Sama dengan 7. Maka kita langsung pakai aja. Di sini berarti 6 pangkat 2 dikali 7. Berarti nilainya sama dengan 6 pangkat 2 itu 36. 36 kali 3, 36 bagi 3 itu 12. Pi dikali 7, 12 kali 7 sama dengan 84 pi. Loh, di sini bentuknya berarti pi-nya harus dihitung teman-teman ya. Berarti tinggal kita ganti aja 84 kita kali dengan 3,14. Maka hasilnya di angka berapa ini? Berarti 263,6 ya, berarti 76. 263,76 atau kalau kita bulatkan menjadi 264. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Itu teman-teman untuk nomor 17 ini sangat mudah. Kita lanjut nomor berikutnya. Saya rapikan dulu ya. Oh ya, bagi teman-teman barangkali ada yang punya cara
yang lebih mudah atau cara yang lebih cepat dibanding saya, boleh teman-teman ya diajarkan atau dikasih tahu juga di kolom komentar, biar kita semua bisa sama-sama belajar ya. Sama kok, saya juga sama-sama belajar, jadi ya nggak apa-apa, sama-sama belajar aja, jangan takut salah. Itu kita lanjut nomor 18. Segi 5 ABCD ABCED terbentuk dari dua garis segitiga siku-siku ABC dan DAB. Kemudian sisi AC dan DB berpotongan di titik E. Berapakah jarak garis ke AB? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup menjawab pertanyaan tersebut. Oke. AD-nya 6, BC-nya 4. Coba kalau AD-nya doang. Dia mencari apa katanya? Jarak E ke AB. Berarti ini ya teman-teman ya. E ke AB berarti F, nyari EF. Yang dicari EF. Untuk mencari EF, kalau pernyataannya hanya 1, 6 doang di sini, kayaknya nggak cukup ya. Berarti ini tidak cukup. Begitu juga kalau misalkan hanya 4 doang, BC-nya doang 4. Maka ini juga tidak cukup ya. Gitu. Maka kita coba buat ini. Kita coba buat gabungannya. Coba kita gabung. Kalau kita gabung gimana? Kalau kita gabung berarti kita bisa memanfaatkan kesebangunannya aja kali ya teman-teman ya. Kalau dari sini kan kesebangunannya itu berarti si segitiga ADE. Kalau teman-teman lihat ADE itu kan yang ADE deh, ABC aja ya. Segitiga ABC sama DAB itu kan sebangun ya. ABC itu sebangun dengan segitiga DAB. Cara bacanya tuh teman-teman ya, ABC kan dari A ke yang panjang ke B ke C. Ini juga sama, DAB dari D ke yang ini kan yang panjang kan yang ini, DA ke B ke AB gitu ya. Maka mereka sebangun. Nah dari sini kita bisa manfaatkan bahwa AB dibagi DA itu sama dengan BC dibagi AB ya. Maka AB-nya akan sama dengan AB kuadrat ya. Kita kali silang AB kali AB, AB kuadrat, DA dikali BC berarti DA BC. Oke, berarti AB kuadratnya sama dengan 6 dikali 4 ya. Maka AB-nya sama dengan akar dari 6 kali 4, 24. Atau sama dengan 4 kali 6 ya. Akar 4, 2 berarti 2 akar 6. AB-nya 2 akar 6 teman-teman. Nah, kalau AB-nya 2 akar 6, kita bisa mulai lagi di mana? Kita bisa mulai lagi ke kemana ya? Kayaknya nggak perlu pakai ini sih teman-teman ya. Nggak perlu pakai ini, nggak usah deh. Nggak usah. Berarti kita mulai membuat ini aja, membuat sebuah koordinat aja ya, biar gampang ya. Kita buat koordinat, misalkan A-nya tuh di 0,0 ya. Coba kita buat A-nya di 0,0 di sini. Kemudian titik C itu, karena titik C itu kan berarti kalau dari A ke C itu berarti dia ke kanan dulu baru ke C kan. Berarti dari A ke B-nya kita misalkan AB, panjang AB itu L lah ya. Panjang AB-nya L, berarti di sini L. Kemudian berarti kalau ke sininya L, ke kanannya L, berarti di sini koordinatnya tuh L,4 ya. Gitu. Gitu. Berarti coba kita cari ini apa sih, persamaan garis. Pakainya koordinat aja, pakai persamaan garis aja ya. Persamaan garis dari AC.
Kenapa kita pakai persamaan garis? Karena kan kalau kita cari AC dengan BD ini, dia akan menemukan titik potong di sini. Titik potong ini nanti kita bisa cari si panjang dari si titik potong ininya. Pakai nanti bikin persamaan lagi gitu loh. Ya, gitu ya. Berarti kita coba pakai titik A-nya kita tulis dulu, yaitu 0,0, dan C-nya itu ada di L,4 ya. Maka kita cari dulu gradiennya. Gradien AC-nya sama dengan YC dikurangi YA dibagi XC dikurangi XA. YC-nya 4 dikurangi 0 berarti 4. Kemudian XC-nya sama dengan L dikurangi 0 berarti 4L. Sehingga MAC-nya sama dengan 4 per L. Kita coba buat persamaan garisnya. Y sama dengan bentuknya MX ini ya. Karena di sini dia nggak punya apa-apa lain gitu. Maka Y sama dengan M-nya itu 4 per LX. Itu teman-teman ya. Dengan serupa kita juga bisa cari garis yang lain, yaitu kita bisa cari persamaan garis. Tadi kan AC. Sekarang persamaan garis saya tulis singkat pers ya, persamaan ya maksudnya ya. Persamaan BD. Nah, untuk mencari BD kita juga harus tahu koordinat dari BD-nya. B-nya itu ada di L ya, karena kan tadi kita misalkan dari sininya dari A ke B-nya tuh L, maka di sini tuh L, tapi dia nggak ke atas, maka L,0 ya. Saya tulis saja ya di sini L,0. Nah, kalau yang ini, yang D, A ke D itu nggak ke kanan nggak ke kiri kan, cuma ke atas aja 6, maka di sini 0,6. Ya udah tuh tinggal dimasukin aja. Berarti kita tulis dulu D-nya itu 0,6 dan B-nya tadi di L,0 ya. Kalau sudah berarti tinggal kita cari gradien dari MBD atau MDB sama aja lah ya. Maka YB dikurangi YD, XB dikurangi XD. Ini teman-teman nggak usah bingung ya, kalau biasanya pakai X2 Y2 ini sama kok maksudnya ya. X1 X2 ini juga Y2 Y1 sama aja kok, hanya penulisan indeksnya aja berubah. Maka YB-nya YB itu 0 dikurangi YD-nya 6, XB-nya itu L dikurangi 0. Maka nilai M-nya itu sama dengan negatif 6 per L ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita tinggal bikin persamaan garisnya. Nah, untuk persamaan garisnya, karena di sini kan kenapa saya pakai Y sama dengan MX, karena dia melalui pusat 0,0 teman-teman. Jadi nggak mungkin ada angka lain. Kalau ini tidak melalui pusat, nggak ada di pusat semuanya, maka kita pakainya itu Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi Y1-nya kita pakai yang D. Kalau kita pakai yang L lagi nanti nggak ketemu, maka pakainya yang D ya. Y1-nya berarti pakai yang D, berarti Y-6. Ini berarti negatif 6 per L dikali X dikurangi X0, berarti ini X doang ya. Maka Y-6, Y sama dengan negatif 6 per L, X ditambah 6 ya. Nah, habis itu kita cari titik potongnya. Untuk mencari titik potongnya, titik potong antara si AC sama BD ini tadi saya bilang tuh. Ini kan dia akan silang di sini. Nah, titik potongnya itu berapa gitu. Itu koordinatnya, berarti nyari koordinatnya. Jadi kita mencari titik potong dari AC dan BD. Gitu, berarti kita punya Y-nya tadi 4 per L, Y-nya sama dengan negatif 6 per L, X plus 6, maka kita tinggal substitusikan aja teman-teman. Substitusikan Y sama dengan 4 per L kali X ke Y sama dengan negatif 6 per L, X ditambah 6. Langsung aja ya, berarti 4 per L sama dengan, ada X nya 4 per LX sama dengan negatif 6 per LX ditambah 6. Kita pindahkan, berarti 4 per LX ditambah 6 per LX sama dengan 6, berarti ini 10 per LX sama dengan 6. Maka kita punya nilai dari X nya itu sama dengan berarti 6L per 10 ya. Titik X nya di 6 per
6L per 10 berarti titik Y-nya ada di mana? Y itu kan 4 per L ya, 4 per LX, maka Y-nya akan sama dengan 4 per L dikali X, yaitu 6L per 10. L-nya kita bisa coret, jadi nanti 6 kali 4, 24 dibagi 10 sama dengan 2,4. Nah, jadi di sini kalau kita tuliskan koordinatnya itu ada di tadi berapa? 6L per 10, si Y-nya itu 2,4. 2,4 artinya dia itu ke kanannya sebanyak 6L per 10 dan ke atasnya sebanyak 2,4, berarti panjang EF-nya itu sama dengan 2,4. Jadi kesimpulannya kalau kita gabung si persamaan 1 dan 2 itu bisa menjawab untuk soal nomor 18, sehingga kesimpulannya itu maka dua pernyataan bersama-sama bisa menjawab pertanyaan. Gitu ya teman-teman ya. Untuk nomor 18 ini cukup panjang. Kita lanjut nomor 19. Oke, pada balok ABCDEFGH, AB-nya 9. Saya tulisin ya. 9. Itu jelek. Kemudian di sininya BC-nya 4. Kemudian CG-nya 6. Titik K adalah perpotongan diagonal bidang ADH, berarti ini betul K. Ini kayaknya pernah ngerjain deh. Titik L-nya terletak pada GH dengan LH sama dengan 2GL. Berarti totalnya 9. Dia 2 kalinya, maka otomatis di sini 3 ya. Di sini 6. Ya enggak? Karena kan si 6 itu 2 kalinya si 3. Kalau dijumlah juga tetap 9 kan? Aman ya? Secara perbandingan kayaknya aman kok. Jarak dari L ke K. Oke, untuk nyari jarak L ke K, berarti kita bisa manfaatkan ini teman-teman, bentuknya akan bentuk segitiga siku-siku di sini. Nah, betul nggak? Segitiga siku-siku ya. Maka kalau misalnya kita tuliskan, jadinya kalau kita gambar gini aja deh, di sini ya. Untuk mencari K itu berarti sini mah L, K, dan di sini H. Betul H ya. Kemudian panjang dari H ke K, kita nggak tahu ya. Panjang L ke H dulu deh. L ke H-nya 6. H ke K itu sama dengan setengah dari H ke A ya. Kalau kita tarik dari sini ke sini. Nah, ini setengahnya betul ya. Tadi setengahnya dari HA. Tapi HA-nya juga belum tahu, maka cari dulu HA-nya. HA-nya kita bisa pakai Pitagoras saja ya. Ini berarti berarti dia kan diagonal ya, diagonal bidang ya, berarti kita bisa cari dari ini aja deh, ED kan sama dengan HA ya. ED dan A-nya A ke E itu 6. 6. A ke D itu sama dengan 4 teman-teman, berarti ED-nya sama dengan 4 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan 16 ditambah 36, 52 ya. Akar 52 tuh nggak ada, sederhanain aja, bagi 4 jadi 2 akar 13 ya. 13 kali 4, akar 4 kan 2, makanya kita bisa keluarin gitu loh. Itu ya. Saya pindahin sini. Nah, karena HA itu sama dengan ED, maka HA juga nilainya sama dengan 2 akar 13 teman-teman, sehingga HK-nya sama dengan setengah dari 2 akar 13 sama dengan akar 13 nya aja ya. Oke, kalau sudah tinggal kita hitung aja, berarti ini akar 13. Kalau sudah berarti kita nyari LK tuh pakai Pitagoras lagi. 6 kuadrat ditambah akar 13 dikuadratkan pangkatkan 2, berarti ini 36. Akar 13 pangkat 2 itu 13. Ini berarti 36 tambah 13 itu 49. Akar 49 sama dengan 7 ya. Ini kayaknya pernah ngerjain deh, tapi lupa harus di mana. Tapi pasti pernah sih kayaknya, soalnya nggak asing. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut nomor 20.
Diketahui ruangan tersebut berbentuk balok A, B, C, D, F, G, H dengan AB-nya 10, BC-nya 6, dan AE-nya 3 meter. Lampu digantung yang panjangnya 1 meter dipasang di pertengahan FG. Panjangnya digantung yang panjangnya 1 meter. Oke, kita cek dulu ya. Ini lampu ya. Kita tandakan L. Oke, kemudian seekor cicak berada di titik P dengan titik P terletak pada BC dengan panjang BP 4 cm, 4 meter. Berarti sini P lah ya. Berarti sini 4, kalau total dari B ke C nya 6, berarti sini 2 ya. Kemudian cicak tersebut merayap dari titik P ke lampu. Jarak terpendek yang ditempuh cicak. Sebetulnya sih kalau misalkan mau mencari jarak terpendek ya harusnya dari cicaknya itu dari P ke L ya. Tapi kan cicaknya itu kan tidak bisa terbang, otomatis nggak mungkin ya. Berarti dia harus merayap melalui tembok. Otomatis coba kita jaraknya dari P ke G dulu. Itu berarti kan di sini panjangnya, tingginya kan 6 ya. 6, 36 tambah 4, 40 itu 2 akar 10. 2 akar 10 itu berapa teman-teman? 2 akar 10 nilainya sama dengan 6, ya 6,3 kan, berarti terlalu panjang kalau harus ke sini. Nah coba kalau kita langsung aja ke sini, berarti kalau kita langsung ke sini berarti cuma ada 6 teman-teman ya enggak. Kalau ke sini malah 6 akar 3, 6,3, kalau ke sini 6 doang. Maka kita coba kita tarik si cicaknya itu lurus aja ke atas gitu loh. Jelek sih, miring, harusnya lurus teman-teman, sorry. Ini gimana ya harusnya? Itulah ya. Nah berarti di sini nanti dia naik sebanyak 6 teman-teman, 6. Kemudian karena kan dia posisinya kan nggak di tengah-tengah, sementara si lampu kan di tengah-tengah, maka dia pasti akan bergeser sedikit nih ke sini. Gini lah ya. Nah itu kurang ya, gitu lah ya. Nah terus nanti si cicaknya tuh harus ke sini kan, ke puncak. Nah nanti dari sini ke sininya si cicaknya tuh nggak perlu melalui ke sini dulu terus baru muter sini. Cicaknya boleh bisa dari sini, dari titik yang L ke titik sininya pakai Pitagoras. Dia bisa pakai Pitagoras nggak ya? Ngerti Pitagoras nggak ya? Kita coba, berarti dia siku-siku di sini. Oke, berarti kalau kita gambarkan, berarti gambarnya gini teman-teman. Berarti di sini L-nya, di sini misalkan P, di sini Q ya, di sini R berarti. Berarti R-nya siku-siku di sini, kemudian di sini Q. Yang dicari tuh LQ-nya, panjang LQ-nya berapa. Nanti tambahkan dengan si yang lain-lainnya. Nah, terus berarti tadi QR-nya itu kan dia lurus ya, karena dia lurus ke sini dan secara apa namanya, secara ini geser aja sebanyak setengahnya dari si EF itu sama aja sama AB. Berarti QR-nya itu sama dengan 5 ya, bener 5 ya, 5. Kemudian RL-nya itu kan dari 2 kemudian ke tengah-tengah, berarti kan 3 di sini, berarti jaraknya 1 ya. Oke, berarti ya udah tinggal kita hitung. Berarti 5 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 diakarin sama dengan akar dari 26 teman-teman ya. Kemudian ditambah dengan lampu tadi, lampunya itu katanya apa, lampu tuh katanya panjangnya 1 meter, berarti plus 1 ya. Itu jarak dari L ke Q-nya 20 akar 26 ditambah 1, satunya dari panjang si lampu. Nah, kalau sudah berarti di sini akar 26, saya ganti ya tadi ya, di sini harusnya tadi, karena kan di sini kan kalau dilihat tingginya tuh AE itu sama dengan 3 ya teman-teman ya. Di sini 3. Otomatis tadi kita tulisnya 6 ya. Tadi ini 3, ini 3 ya. Berarti kan tadi L ke Q-nya itu sama dengan akar 26, maka jarak dari
titik P ke L itu berarti akar 26 ditambahkan dengan L Q, yaitu akar 26 itu L Q ya, ditambah dengan 3 dari P ke Q, kemudian ditambah dengan si ini apa namanya, cicak tersebut merayap pada lampu yang jaraknya itu 1 meter, berarti ke bawah ya, ke lampunya kan, tambah 1 berarti sama saja akar 26 ditambah dengan 4 teman-teman. Akar 26 ditambah 4 itu nilainya itu sama dengan berapa ya, di angka 9,9 ya, 9,1an, 9,09 ini angka pastinya. Nah 9,09 itu akan sama dengan 1 ditambah di sini palingnya 60, akar 65 kan sekitar 9,08 sekian ya, sehingga jawaban yang paling tepat sih kayaknya yang ini sih, yang C ya. Tapi saya juga ragu sih sebetulnya, karena bingung nih harusnya gimana, karena dari saya pikir jawabannya itu akan mendapatkan akar 26 plus 1, karena dari L ke Q nya tuh akar 26 plus 1, tapi ternyata kita juga harus menghitung panjang dari P ke Q nya ya. Mungkin sementara itu dulu ya untuk nomor 20. Jawabannya saya pilih yang C dulu. Bagi teman-teman barangkali ada yang punya cara atau yang apa namanya, punya solusi untuk nomor 20 dengan solusi yang lebih baik dibanding saya, silahkan boleh di chat di kolom komentar ya. Kita lanjut soal berikutnya. Jika titik P negatif 1,3 digeser sejauh A ke kanan dan B satuan ke bawah, lalu dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangan titiknya adalah P 3, negatif 6, maka nilai 2A min B nya berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kayaknya gampang ya, lebih gampang dari soal sebelumnya. Kita punya titik negatif 1,3, kemudian digeser berarti ditranslasikan sebanyak A, ke kanan berarti A nya positif, dan B nya ke bawah maka negatif ya. Hasilnya tinggal kita hitung, berarti negatif 1 dikurangi ditambah A, koma, negatif 1 ditambah A, nah yang Y-nya itu berarti 3 dikurangi B ya. Lalu titik ini dicerminkan, titik negatif 1 plus A dan 3 min B itu dicerminkan terhadap X sama dengan H. Mungkin saya tuliskan terlebih dahulu rumus untuk pencerminan terhadap X sama dengan H ya teman-teman ya. Berarti misalkan saya punya titik A, koordinatnya di X, Y, dicerminkan terhadap X sama dengan H, itu sama dengan nanti ya apa namanya, titik X nya tuh dikali dengan H, 2H dikurangi X, Y nya tulis ulang, itu ya teman-teman ya. Maka berarti di sini ini H nya sama dengan 2 ya, kalau dari soal sama dengan 2, maka nanti hasilnya tuh 2 dikali 2 dikurangi negatif 1 ditambah A. Ini B-nya berarti yang di bawahnya tulis ulang ya. Maka kita rapikan dulu, nilainya akan sama dengan 2 kali 2, 4, negatif 1 kali negatif 1, negatif kali negatif 1 jadi plus 1, negatif kali A berarti min A, ini jadi 3 min B ya. Ini bisa kita hitung, 4 tambah 1-nya jadi 5, min A, ininya 3 min B. Nah, nilai ini akan sama dengan bayangan yang kita udah punya, yaitu sama dengan 3, negatif 6. Berarti ini akan sama dengan 3, negatif 6. Seperti biasa ya, kalau dalam matriks kita tahu sebuah kesamaan, berarti 3 itu, kesamaan itu dilihat dari posisi, berarti 3 sama dengan 5 dikurangi A, berarti A-nya sama dengan 2 ya. B-nya berarti kita bisa dapat dari yang bagian kedua, yaitu negatif 6 sama dengan 3 dikurangi B. Maka nilai B-nya sama dengan 6 tambah 3 ya, sama dengan 9 teman-teman. Gitu. Maka pertanyaannya adalah 2A min B. 2A min B-nya sama dengan 2 dikali 2 dikurangi B-nya 9. 4 dikurangi 9 sama dengan negatif 5 ya. Jawabannya adalah yang C.
betul ya, ini lebih mudah dibandingkan soal nomor 20. Kita lanjut nomor berikutnya. Diketahui sin X sama dengan sepertiga dan X merupakan sudut tumpul, manakah pernyataan berikut yang benar? Berarti coba kita buat segitiga siku-siku terlebih dahulu ya. Karena kalau kita bahas trigonometri, apalagi perbandingan trigonometri, pasti hubungannya dengan segitiga, nggak akan ada yang lain. Kita buat segitiga siku-siku ke sini. Kurang. Oke, berarti misalkan di sini X-nya dan siku-siku di sini. Nah, sin X-nya sama dengan sepertiga, teman-teman ya. Berarti kalau sin itu kan sama dengan depan per miring. Berarti depannya itu 1, miringnya 3. Berarti kita cari sampingnya, teman-teman ya. Nah, untuk mencari samping itu berarti nanti kita pakai Pythagoras saja, yaitu 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat diakarkan, berarti sama dengan 9 kurangi 1 sama dengan 8 ya. Akar 8 itu sama dengan 2 akar 2, berarti sini 2 akar 2. Kemudian kita bisa lanjut ke pernyataan-pernyataan di opsi aja ya, berarti kita cari cos. Cos itu sama dengan samping per miring. Sampingnya itu 2 akar 2 dibagi dengan miringnya akar 3. A3 maksud saya. Dan dia merupakan sudut tumpul, teman-teman. Jangan lupa ya. Ada keterangan bahwa dia sudut tumpul. Kalau dia sudut tumpul, maka nilainya itu selain sin nilainya negatif. Yang tumpul itu yang positif hanya sin aja. Maka di sini nilainya negatif, sini negatif. Berarti negatif 2 akar 2 dibagi 3. Maka pernyataan yang pertama betul. Kemudian nilai tangannya, ini nggak usah kita cek ya. Karena yang positif itu kan hanya sin. Sementara tangannya tuh positif. Berarti nggak mungkin. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sin. Sinnya aja positif, ini negatif, ini nggak mungkin. Nah, yang paling kita coba tuh D dulu kali ya, karena bentuknya negatif. Kotangan, kita cari kotangan. Kotangan X. Kotangan itu rumusnya sama dengan 1 per sin X. Ya, 1 per sin. 1 per tangan X, sorry. 1 per tangan X. Tangannya itu nilainya sama dengan 1 per 2 akar 2 kan, maka nilainya sama dengan 2 per akar 2. Jangan lupa dikali sekawan, jadi nanti 2 per 2 akar 2 ya. Bener nggak ya? Bener ya. Oh sorry, salah, harusnya 1 per 2 akar 2 nya itu di bawah yang ngikut ya, ngikut sama si 2, nempel ke 2, berarti ini 1 per 2 akar 2. Berarti kalau kita pindahkan jadi 2 akar 2 ya. Nah jangan lupa karena dia di sudut tumpul, tandanya negatif untuk selain sin, maka jadi sini negatif, sini negatif, sini negatif. Maka pernyataan yang D juga betul ya. Kemudian mencari sekan. Sekan itu kebalikan dari cos. Cosnya itu negatif 2 akar 2 dibagi 3. Nah di sini negatif 3 per 2 akar 2, salah teman-teman ya, harusnya di negatif 3 per 4 akar 2. Berarti pernyataan yang betul itu hanya di poin A dan poin D gitu teman-teman ya. Nah di sini hati-hati, di sini soalnya tuh nggak menunjukkan jawabannya benar tuh ada berapa gitu. Ini kadang-kadang mengganggu juga ya, karena nanti buang-buang waktu kalau kayak gini kan, harus cek satu-satu gitu. Kita lanjut soal 23. Muhsin melihat sebuah menara dari jarak 120 meter dengan sudut elevasi 30 derajat. Berarti kita buat menaranya dulu ya, kita buat seadanya aja. Misalkan menaranya kayak gini, itulah ya. Kemudian si Muhsin melihat dari jarak 120 meter, berarti di sini lah ya, si Muhsinnya itu jarak dari sini ke sini 120 meter. Kemudian jarak mata Muhsin dengan tanah adalah 160, berarti sama saja dengan
jarak dari sini ke sininya deh 1,6 ya. Nah kemudian sudut elevasinya itu sama dengan, ini jangan melengkung, sorry, sudut elevasinya tuh di angka 30 derajat, berarti di sini 30 derajat. Yang ditanyakan tinggi menara teman-teman. Kenapa? Karena yang tadi kita cari, yang bakalan kita cari itu antara sini ke sini nih. Yang nanti si Musin dapatkan itu jarak dari sini ke sini. Misalkan ini H lah ya, H kecil. Nah, kita belum tahu sih H besarnya. Yang dicari itu H besar, tapi kita cari dulu H kecilnya. Nyari H besarnya berarti H kecil tambah dengan si tinggi dari si Musin tadi aja gitu. Berarti kita bisa manfaatkan, di sini ada sudutnya, di sini ada samping, sisi samping, dan ada tinggi, ada depan. Maka kita bisa gunakan rumus tangannya. Tangan 30 derajat sama dengan depan per samping. Depannya H, sampingnya 120. Maka H-nya sama dengan 120 dikali tangan 30. Itu 1 per akar 3. 120 dibagi akar 3 itu sama dengan 120 per 3 akar 3 ya. Maka H-nya sama dengan 40 akar 3 teman-teman. H kecilnya 40 akar 3. Pertanyaannya H besar. Maka tinggal kita hitung 40 akar 3 ditambah dengan si Musinnya 1,6. Maka jawaban yang tepat adalah yang B ya. Oke teman-teman, untuk nomor 23 ini cukup mudah. Kita lanjut soal berikutnya. Setelah dari 7 bilangan yakni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diganti dengan 10. Rata-rata dari median dan mediannya menjadi sama. Bilangan yang diganti adalah berarti kalau kita ganti si salah satu bilangan katanya kan ya dengan angka 10, maka rata-ratanya akan sama dengan median. Mungkin maksudnya gitu. Oke, kita bisa mulai dari jumlahnya dulu teman-teman ya. Jumlah dari bilangannya. Jumlah bilangannya itu kalau kita hitung 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8, ini kan berarti 2 tambah 8 10, 3 tambah 7 10, 4 tambah 6 10, tambah 5 berarti 35 ya. Oke, 35. Sekarang kita coba ganti satu-satu. Kita ganti dari yang paling kecil aja ya, dari E dulu kita mulainya. E-nya kita ganti 2 dengan 10. Kalau kita ganti 2 dengan 10, otomatis nanti selisihnya berubah kan. Jumlahnya itu berarti kalau mau ditulis boleh, kalau enggak ya dihitung manual aja. Tapi tulis dulu aja deh. Jumlahnya itu berarti 2 ditambah 2-nya diganti ya. Kita langsung urutin aja teman-teman. Kita mulai dari 3, berarti 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Nah, jumlahnya berarti tadi 35 ditambah 8 43 ya. Nah, terus kita cari rata-ratanya. Cari rata-ratanya berarti X bar sama dengan 43 dibagi 7. 5, berapa? Enggak, 5 sih. 43 dibagi 7 6. 6,14 berarti. Ya. Sekitar 6,14 lah. Nah, berarti medianya harus sama segitu. Nah, untuk mencari medianya harus diurutkan dulu, cari bilangan di tengah-tengahnya. Kebetulan sudah saya urutkan, berarti tengah-tengahnya di sini. Ya betul ya. 10-nya belum ditulis lah. 10 gitu. Berarti medianya di sini di 6. Ini Q2-nya. Otomatis medianya 6. Berarti ini salah. Kita lanjut yang D. Kalau yang D berarti ganti 3 dengan 10. Maka jumlahnya 3-nya kita ganti jadi 2, langsung 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 3-nya kita ganti 10, 10-nya di belakang. Kenapa sih saya nulisnya urut? Biar nanti nyari medianya nggak usah nulis lagi gitu loh. Berarti tinggal kita hitung, berarti 10 kurangi 3, 7, 35 tambah 7, 42 ya. Maka rata-ratanya sama dengan 42 dibagi 7 sama dengan 6. Nah, medianya udah ketemu nih.
medianya bisa langsung dapat, yaitu 6 juga karena di tengah-tengah kan, sehingga medianya sama dengan 6 juga. Maka jawabannya D ya, udah ketemu ya. Ini nggak usah dicek yang lainnya, kayaknya beda sih, urutannya pasti beda sih. Tapi kalau teman-teman mau coba silahkan ya, tapi menurut saya jawabannya hanya di D saja gitu ya. Kita lanjut nomor 25. Di dalam suatu kelas terdapat 15 murid. Rata-rata nilai ulangan mereka di kelas adalah 85. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 5 murid dengan nilai 68, 70, 72, 77, dan 78 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata tersebut naik menjadi 6 poin. Pernyataan yang benar adalah, oke, berarti kita mulai dari mencari ini aja teman-teman ya, kita mulai dari total nilai dulu deh. Total nilai kelas itu kan bisa didapatkan dari rata-rata dikali dengan jumlah anak kan, 15 kali 85. Ini 5 kali 5 25, bisa 5 75, berarti 12 ya, 12 75. Ini total nilai sebelum remedial ya teman-teman ya, sebelum remedial. Kemudian berarti kita bisa, saya rapikan ya, gitu. Kemudian kita bisa cari total nilai 5 anak juga. Total nilai anak yang remedial. Itu sama dengan, berarti kita tambahin aja ya, manual aja, 68 tambah 70 tambah 72 ditambah 77 ditambah 78. Maka nilainya sama dengan 365 ya. Betul ya? Ini kan 10, ini 7 tambah 8, 15, 35 ya. Betul ya? Oke, berarti tinggal kita lanjut ke mencari rata-rata anak yang remedial. Berarti rata-rata remedial itu sama dengan 365 dibagi 5 anak sama dengan 73 ya teman-teman ya. Ini berarti sebelum remedial. Berarti kita bisa langsung jawab pertanyaan sih sebetulnya ini. Berarti ini betul yang B ya. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 10. Ini juga betul ya, 68 sama 78. Kalau kita kurangi kan jadinya 10 ya. D juga betul, C juga betul maksudnya. Kemudian kita lanjut berikutnya, kita cari rata-rata setelah remedial. Itu kita bisa cari dari ini aja, apa namanya, rata-rata sekarangnya berapa ditambah rata-ratanya naik 6 kan katanya kan, maka jadi 73 tambah 6 79. Berarti kita bisa cari apa lagi teman-teman? Total nilai, selisih nilai aja kali ya. Kita bisa cari selisih nilai dulu. Selisih nilai kan berarti awalnya kan 1275 ya sebelum remedial tuh. Kemudian ada anak yang melakukan remedial, maka kita bisa tambahkan dengan nilainya itu, berarti kita cari dulu ya nilai dari total nilainya. Total nilainya berarti dari ini aja, total nilai anak setelah remedial. Itu berarti 79 dikali 5 aja teman-teman, yaitu 395 ya. 5 kali 9 kan 45, 7 kali 5 35 tambah 4 395, betul ya. Nah nanti kan ada selisih antara nilai anak yang setelah remedial sama belum ya, sebanyak 30. Tulis dulu aja nggak apa-apa. Jadi 395 dikurangi 365, maka total nilainya 1275 ditambah 30 ya. Total nilai akhirnya tuh sini
1305. Ini jadinya bukan selisih ya, total nilai. Total nilai setelah remedial. Gitu ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita cari rata-rata setelah remedial, berarti X barnya setelah ya. X bar setelah atau rata-rata setelah berarti 1305 dibagi 15 sama dengan 87 ya. Karena kan 130 bagi 15 kan 120, sisa 35 gitu kan. Betul ya? Sisa 105 maksudnya. Betul. Oke, berarti setelah remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 80. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Salah. Pernyataan yang kedua, terakhir yang kelima salah. Setelah remedial rata-rata nilai ulangan seluruh murid adalah 91. Salah ya. Setelah remedial rata-ratanya naik jadi 2. Jadi 87 bukan 91. Dan di sini ada lagi nih rata-rata nilai kelas tanpa pemperhitungan kelima murid yang mengikuti remedial adalah 91. Berarti kita coba cari rata-rata 10 anak. 10 anak yang lulus. Ya, berarti 10 anak yang lulus itu kan totalnya sebelum remedial itu 1275 ya. Kemudian dikurangi yang remedial 365. Ini tuh berarti 910 ya. Ini nilai anak dulu. Sorry, ini berarti kita ganti ya. Total nilai anak. Total nilai 10 anak aja ya. 10 anak yang aman. Berarti 910-nya rata-ratanya kan kita bagi dengan 10 orang. Karena kan yang lulus 10 orang doang. Maka kita bagi 10 maka jadi 91. Jadi jawaban di poin A juga betul teman-teman ya. Sehingga jawaban yang tepat untuk nomor 25 adalah A, B, dan C. Gitu ya. Kita lanjut soal nomor 26. Oke, kita soal data lagi di sini. Tabel berikut adalah hasil pengukuran tinggi badan. Di sini bentuknya mencari kuartil bawah, maka kita langsung cari frekuensi kumulatifnya aja ya. Berarti di sini 4. Cara ngitungnya kan di sini 4, maka tambah 10, hasil di sini tambah lagi sini, tambah lagi gitu kan teman-teman. Berarti tinggal kita tulis di sini 14, di sini 20, di sini 28, 32 dan 40. Berarti artinya jumlah orangnya ada 40 orang. Karena ada 40 orang, maka kita cari letak dari Q1-nya. Letak Q1 itu sama dengan 1/4 dari N. N-nya 40. Maka sama dengan 10, teman-teman. Kita cari posisi ke-10. Posisi ke-10 ada di sini. Ya. Ada di data kedua. Sehingga kita bisa langsung cari Q2-nya atau Q1-nya, sorry. Q1 itu rumusnya TB ditambah 1/4 N dikurangi sigma Fs atau sigma fungsi frekuensi sebelumnya dibagi F dikali dengan panjang kelas. Pakai C biasanya saya. TB-nya tepi bawahnya. Ini kan di sini kan batas bawah, bukan tepi bawah ya. Untuk mencari tepi bawah dikurangi aja. 155 dikurangi 0,5 berarti sama dengan 154,5 ditambah 1/4 N-nya sama dengan 10 dikurangi Fs-nya. Yang ini berarti 4. Kurangin 4 dibagi F-nya. Yang ini berarti 10 ya. Dibagi panjang kelasnya. Panjang kelasnya kita bisa hitung dari ini aja, 170 ke 175, maka sama dengan 5 ya. Kasih kurung. Maka di sini 154,5 ditambah ini 6/10 ya. Kali 5 dibagi 10 bisa teman-teman ya. Ini sisa 2 di sini ya. 6 bagi 2 sama dengan 3 berarti 154,5 ditambah 3 sama dengan 157,5. Jawabannya yang C ya. Jadi teman-teman kalau ketemu soal-soal data harus dipastikan betul ya, jangan sampai salah, karena hitungannya soal-soal data tuh soal-soal bonus buat teman-teman, karena nggak perlu banyak ngitung, nggak perlu banyak menggunakan rumus-rumus, paling ya rumus aja sih. Sisanya tuh nggak berat maksudnya tuh gitu ya. Jadi pastikan kalau ketemu soal-soal data harus betul ya, biar nilainya bagus. Kita lanjut soal berikutnya.
Oke, di nomor 27 ini kalau dibaca-baca soalnya mirip dengan yang keluar kemarin di simulasi ya, simulasi dari pemerintah. Soalnya serupa. Jadi di sini ada 6 slot A, X, B, Y, C, yang mana A, B, C-nya itu harus huruf dan X, Y-nya harus angka dan tidak boleh ada yang angka sama. Maka tinggal kita tulis saja di sini ada 6 slot berarti ya. 1 2 3 4 5 dan 6. Otomatis di sini A ini posisi A ya, berarti untuk huruf, ini untuk huruf, dan ini itu 2 3 5 teman-teman, kebanyakan saya. Berarti ini huruf, sisanya berarti yang sininya berarti angka teman-teman. Ini angka, ini angka. Angka kan kita punya angka tuh 10 ya, 0 sampai 9 kan 10, dan angkanya tuh bukan di depan sehingga 0 bisa dipakai dimanapun, sehingga kita bisa tuliskan di sini 10. Karena nggak boleh dipakai lagi, maka sisa 9 di sini ya. Kemudian untuk hurufnya, huruf itu kan ada 26. Ini berarti 26. Di sini 25, di sini 24. Tinggal kita kalikan. 26 dikali 10 dikali 25 dikali 9 dikali 24. Kita kalikan dulu yang 10 dengan 9, maka 26 kali 25 kali 24-nya tulis ulang. Ini 90. Nah, 24 dikali 25. 25 tuh 24 itu kan mengandung unsur 4 ya. Maka 25 dikali 4 yaitu 100. Nah, kalau 24 itu 6 kali 4 kan berarti 100 kali 6 sama dengan 600. Maka 26 dikali 600 dikali 90. Tinggal kita lanjut. Di sini 6 kali 6 itu 36. 6 kali 12. 6 kali 2 12 tambah 3 156 00 dikali 9. Berarti 9 kali 6 4, 00 nya tulis ulang dulu. 9 kali 5 itu 45 tambah 5 0, 9 kali 1 9 tambah 5 ya, 14 ya, benar, 14 04 00 teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjut nomor 28. Dalam suatu kelas terdapat 6 murid laki-laki dan 9 murid perempuan. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 3 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Banyak cara memilih pengurus inti tepat 2 murid perempuan dan 1 laki-laki adalah. Oke, berarti untuk yang pertama kita mau mengambil 2 perempuan dari total 9, kemudian kita ambil 1 laki-laki dari total 6 ya. Kombinasi 2 dan 9 itu 36. Kombinasi 6 1 itu 6, maka 216 ini betul ya. Oke. Untuk yang 2, itu berarti banyaknya cara memilih pengurus inti yang terpilih minimal 2. Kalau minimal 2 murid laki-laki. Minimal 2 laki-laki, otomatis ada 2 kemungkinan, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan, atau 3 laki-laki dan 0 perempuan. Sehingga kita bisa langsung cari aja kombinasi 2 dari 6 dan kombinasi 1 dari 9 ya. Berarti ini 15 dikali 9 sama dengan 135 ya. Yang satunya berarti kombinasi 3 dari 6 dan ini 0 ya. 1 aja, nggak usah dihitung. Berarti ini 20, tinggal kita jumlahkan. Berarti di sini 20 ditambah 135 itu sama dengan 155 ya teman-teman ya. Berarti pernyataan yang kedua salah. Pernyataan yang ketiga itu banyak cara memilih paling banyak 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Paling banyak 2 laki-laki. Berarti kita punya paling banyak ya, maksimal ya. Berarti maksimal 2 laki-laki. Berarti kemungkinannya itu 0 laki-laki dan 3 perempuan ya. Kemudian yang B yang kedua itu berarti 1 laki-laki dan 2 perempuan. Yang terakhir itu berarti 3 maksimal ya. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk 0 laki-laki dan 3 perempuan berarti kita ambil kombinasi yang perempuannya aja, ambil 3 dari 9 yaitu 84 ya. Kemudian kalau yang 1 laki-laki dan 2 perempuan itu kita bisa cari
kombinasi 1 dari 6 dan kombinasi 2 dari 9. Itu sama dengan gede ini 6 dikali. Oh, kayak ini teman-teman ya. Kayak yang awal nih. Ya. Berarti 216. Nah, kadang-kadang tuh gitu ya. Jadi kalau udah ada yang dihitung, jangan hitung ulang. Nanti biar menghemat waktu. Gitu. Terus yang terakhir, 2 laki-laki dan 1 perempuan. 2 laki-laki dan 1 perempuan itu udah kita hitung di awal nih ini. Nilainya sama dengan 135. Berarti kita ditulis 135 aja. Kita tulis dulu ya di sini kombinasi 26, kombinasi 19, 135. Kita jumlahkan. Berarti kita jumlahkan di sini 6, 4, 10, 5, 5, 8, 1, 10, 13 ya. 3, 1, 3, sisa 4, 4, 3, 5. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 28 pada pernyataan yang ketiga ya. Oke, kita lanjut nomor 29. Dikit lagi. 6 anak, 3 laki-laki, dan 4 perempuan duduk berjajar, peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Oke, berarti di sini ada 6 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti otomatis yang awalnya ada 6 tempat duduk. Nah ya. Nah, cuman si perempuan itu harus selalu berbarengan. Kita anggap misalkan perempuannya ABC lah ya. Ini perempuan, ini perempuan, ini perempuan. Nah, si mereka itu akan dihitung sebagai satu kesatuan. Ya. Sehingga kalau kita ngitung berarti tinggal yang totalnya harus ada 6 kemungkinan, maka tinggal hanya ada 4 kemungkinan. Karena kan yang perlu disusun tuh hanya ini nih, hanya 3 orang dan 1 entitas ini. Tinggal 4 faktorial, berarti ini 3 sama 1 kan, jadi 4 faktorial. Jangan lupa dikali dengan susunan merekanya, kan dari sini bisa dapat ABC, bisa juga dong BCA, bisa juga CAB, dan itu sama saja dengan 3 faktorial, maka nilainya sama dengan 4 faktorial per dikali 3 faktorial dibagi dengan ininya 6 faktorial. Karena kan ini nyari peluang ya, jadi nanti sini 4 faktorial itu 24, 3 faktorial itu 6, 6 faktorial itu 720. Ini sama aja, 144 dibagi 720 kita bagi dengan 72 ya. Kita bagi dengan 72 kegedean, bagi dengan 2 aja ya, bagi dengan 2 berarti 72 per berapa ini? Iya ya, bagi 72 aja deh. Bagi 72 tuh berarti 2 per 10 ya. Maka sama aja 1 per 5. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Oke, kita teman-teman untuk nomor 29 kita satu lagi. Semangat ya. Saya juga harus semangat sih karena capek ternyata bikin-bikin beginian ya. Oke, dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih. Oke, kalau 2 kelereng putih, paling sedikit 2 kelereng putih berarti komposisinya bakalan gini. Komposisinya akan sama dengan 2 putih dan 1 merah. Ya kan? Kemudian ada juga paling sedikit kan 2 putih, 3 putih berarti masuk. 3 putih dan 0 merah. Berarti ya tinggal kita cari peluangnya aja teman-teman, langsung aja deh. Karena ini 2 kasus yang berbeda ya, harusnya sih dipisah. Berarti ini 2 kasus yang berbeda tapi dia misah gitu loh. Jadi nanti ngambilnya sekaligus, jadi NSN tuh nggak berubah, tetap diambil 3 dari 7, ambil 3 dari 7, yang ini ambil 2 dari 4 untuk yang atas, berarti ambil 1 dari 3 ya, ditambah dengan ambil 3 dari 4 dan 1 ya, kemudian di sini ambil 3 dari 7, maka tinggal kita hitung kombinasinya. Di sini 42 itu 6, 31 itu 3 per 73 itu 35 ya teman-teman. Kalau misalkan belum hafal dihafalin, kalau enggak ya harus manual, cuman kebetulan saya sedikit hafal gitu, jadi nggak perlu dihitung ya. Kemudian berarti di sini kalau kombinasi sini berarti 4 dan 35 juga, berarti tinggal kita hitung 6 kali 3 itu 18 per 35 ditambah 4 per 35. Kenapa di sini
si NS-nya masih sama karena kan dia ngambilnya sekaligus 3 gitu, nggak satu-satu. Kalau satu-satu baru berkurang nantinya ya. Kalau sekaligus ya itu otomatis mereka tuh dalam satu pengambilan, cuman kita bagi dua karena ada dua kasus gitu loh, kasus untuk 2P sama 3P ya. Berarti sama dengan 22/35. Jawabannya adalah yang ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa teman-teman pahami dan bermanfaat untuk kehidupan teman-teman, terutama untuk esok hari ya, karena esok hari akan menghadapi TKA yang ya cukup baru ya, ini hal baru untuk kita semua. Gitu teman-teman, dan tetap semangat ya, terus belajar, jangan menyerah. Semoga teman-teman besoknya dimudahkan dan mendapatkan skor yang istimewa. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, subscribe, dan share juga ke teman-teman belajar lainnya. Jika teman-teman ingin ikut berkontribusi lebih juga boleh, silahkan cek link donasi di deskripsi. Saya pamit, sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.